ketidakpastian itu harus semakin diminimalisir. Itulah APBN yang kredibel atau juga APBN yang berkesinambungan. Maka dari itu kami dari fraksi PKS juga dari fraksi-fraksi lain memberikan masukan sekitar 18 poin yang kalau dibaca insya Allah adalah masukan-masukan yang kritis dari kami, sehingga ada awak media yang mengatakan ini masukan PKS, jangan-jangan kesimpulannya adalah menolak RAPBN 2016. Tapi atas pertimbangan banyak hal, terutama kepentingan bangsa, kepentingan nasional ini, kami memutuskan kami menerima RAPBN 2016, tapi dengan 18 catatan yang tak terpisahkan. Kenapa kami kemudian menerima? Karena bila kami tolak, maka APBN 2016 harus kembali kepada APBN 2015, di mana tentu saja kondisi aspek-aspek makro sudah sangat berubah, maka 2015 itu akan menjadi APBN yang buruk bila dipakai di 2016. Bapak Ibu sekalian dan kader-kader PKS yang saya cintai, ketika kami mengusulkan pansus asal dan kemudian juga mencoba kritis dalam RAPBN 2016, ada guyonan-guyonan yang mengatakan ini semua adalah upaya-upaya KMP untuk menjegal pemerintah. Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah punya niat seperti itu. Kami walaupun tidak ada di pemerintahan, tetapi kami tetap loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Kami tetap di luar pemerintahan, tapi kami terus mengkritisi pemerintah dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Dan karena kami juga yakin bahwa pemerintahan Jokowi JK juga memiliki loyalitas kepada kepentingan bangsa dan negara, maka posisi kita adalah sama di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kita sama-sama mitra kerja yang berjuang bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau mau pakai bahasa yang gaya-gayaan, saya mengatakan kepada media, posisi kami adalah sebagai oposisi loyal. Karena itu, dalam kesempatan ini saya juga ingin menghimbau kepada pemerintah untuk tidak takut mendapatkan kritik dari luar pemerintahan, dari masyarakat. Karena percayalah, posisi kami di luar pemerintahan adalah posisi yang tetap loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Mari kita buang jauh-jauh pikiran bahwa kritik-kritik kepada pemerintah itu dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Karena sistem presidensial kita di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sistem presidensial yang sangat kuat, mengatur fixed term, waktu yang tertentu yaitu 5 tahun, dan kalaupun dimungkinkan ada impeachment, itu sangat berat syarat-syaratnya dan sangat panjang juga prosesnya. Karena itu saya kira ke depan kita harus menganggap kritik-kritik ini sebagai vitamin bagi lancarnya jalan pemerintahan. Ibu Aryoso selaku dokter, ahli kesehatan, sering menyampaikan kepada saya karena bersama-sama BKN, sifat dari vitamin itu berbeda ya Bu dengan karbohidrat dan lemak. Jadi namanya vitamin itu diberikan, itu fungsinya untuk memperlancar metabolisme. Kalau dosisnya tepat, membuat orang itu sehat.
tubuh kita langsung membuangnya, tidak disimpan di dalam tubuh sehingga menjadi benih-benih penyakit. Karena itu, sepahit apapun saya kira kritik dari masyarakat, dari partai politik harus dianggap sebagai vitamin yang menyehatkan. Kalau ada yang overdosis, itu insya Allah akan ke laut sendiri. Nah, karena itu kami di KMP dan juga kami PKS secara sendiri institusi dalam 1 tahun perjalanan pemerintahan Jokowi JK juga tentu saja memberikan kritik dan saran kepada pemerintah agar bagaimana ke depan kita bisa bernegara lebih baik lagi. Di tengah-tengah banyak keberhasilan dan juga langkah-langkah yang baik dari pemerintah di bidang ekonomi, seperti pemerintah berusaha meningkatkan fiscal space, ruang fiskal. Ini saya kira adalah langkah yang sangat bagus. Karena sebuah pemerintahan itu tidak boleh tersandra oleh mandatory spending yang terlalu besar sehingga dia tidak punya ruang gerak. Dan pemerintahan Jokowi saya kira punya keberanian untuk meningkatkan fiscal space ini sehingga punya ruang gerak yang baik. Tetapi tentu saja kami memiliki kritik terhadap apa yang dilakukan itu, bahwa pemerintah memiliki fiscal space yang bagus, tetapi bersamaan dengan itu dampak dari peningkatan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah ternyata menurunkan daya beli masyarakat. Kami tidak melihat ada upaya-upaya yang bersamaan ketika pencarian ruang fiskal itu dilakukan dengan upaya-upaya menangkal turunnya daya beli masyarakat. Karena itu kita melihat ada akibat dari Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.